Halo semuanya, hari ini kita bakal memecahkan kode dari salah satu hal yang paling sering bikin pusing pas ujian, yaitu soal pemahaman bacaan. Kita akan ubah tantangan ini jadi semacam teka-teki yang seru, yang bisa kita selesaikan bareng-bareng. Jadi, siap-siap ya untuk jadi detektif teks. Kita semua pasti pernah ada yang ngalamin ini. Lihat teks panjang, lihat soalnya, terus rasanya, aduh buntu, nggak tahu mau jawab apa. Tapi gimana kalau kita ubah sudut pandangnya? Anggap aja setiap soal itu puzzle, dan kita di sini mau jadi jagonya pemecah puzzle. Oke, ini rencana kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama metode andalan kita. Terus, kita langsung praktek di 3 studi kasus yang beda-beda. Ada teks informatif, teks cerita, sampai bandingin 2 ulasan sekaligus. Nah, di akhir nanti, kalian dijamin bakal pegang kunci utamanya. Intinya tuh gini, setiap soal, mau serumit apapun, sebenarnya bisa dipecahkan pakai strategi yang konsisten. Jadi bukan asal tebak ya, kita akan pakai satu metode yang sama untuk menaklukkan semua jenis soal. Nah, ini dia nih senjata rahasia kita. Metode pemecah puzzle 4 langkah. Gampang banget kok. Pertama, kita identifikasi misi. Ini soalnya nanya apa sih? Kedua, kita berburu petunjuk. Cari bukti-bukti langsung di teksnya, kayak detektif gitu. Ketiga, eliminasi pengecoh. Kita singkirkan jawaban-jawaban yang kelihatannya benar tapi sebenarnya salah. Dan terakhir, konfirmasi solusi. Kita pastikan lagi jawaban kita cocok sama bukti yang udah kita temukan. Yuk, kita coba langsung. Oke, kita masuk ke kasus pertama. Di depan kita ada teks tentang sampah elektronik atau e-waste. Anggap aja ini puzzle pertama kita yang siap dipecahkan pakai metode baru kita tadi. Baik, kita mulai dengan langkah 1, identifikasi misi. Misi kita jelas, yaitu nyari tahu alasan spesifik yang ada di dalam teks. Kata kuncinya, mengapa e-waste gak boleh dibuang sembarangan. Sekarang langkah 2, berburu petunjuk. Nah, ini dia. Petunjuknya kelihatan jelas banget di teks. Dikatakan ada zat-zat berbahaya, kayak timbal dan merkuri, yang bisa meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air tanah. Ini bukti kuat yang kita pegang. Lanjut ke langkah 3 dan 4, eliminasi dan konfirmasi. Coba deh lihat pilihan C. Kalimatnya kan pas banget, nyambung langsung sama petunjuk yang barusan kita temukan. Pilihan A, B, atau D itu nggak ada buktinya sama sekali di teks. Jadi, udah pasti kita bisa kunci jawaban C. Oke, soal berikutnya, model Tadel benar atau salah. Kita bedah satu-satu ya. Pernyataan pertama, gawai cepat ganti bikin e-waste makin banyak. Masuk akal kan sesuai teks, jadi benar. Pernyataan kedua, TPA punya fasilitas khusus. Teks justru bilang racunnya bisa meresap. Artinya TPA biasa itu nggak siap. Jelas, salah. Dan yang ketiga, solusinya disimpan di laci. Teks tadi justru bilang jangan menimbunnya di rumah. Jadi udah pasti salah. Kita geser ke studi kasus kedua. Sekarang kita lihat gimana metode kita ini bekerja buat teks fiksi atau cerita. Kali ini kita akan coba bedah cerita buat ngertiin karakter dan suasananya. Misi kita di sini adalah cari petunjuk soal waktu dan suasana. Langit sore meremang dan keheningan sore itu jelas banget nunjukin waktu sore. Terus bayangan yang memanjang itu kan ciri khas matahari mau terbenam. Sore hari juga. Nah, kalau keringat jagung itu lebih ke kondisi tokohnya, bukan suasana atau waktu. Pertanyaan kayak gini nih, minta kita buat menafsirkan bahasa tubuh. Apa sih artinya gestur ini? Ini namanya soal inferensi, jadi jawabannya nggak tertulis langsung, tapi kita harus simpulkan sendiri dari petunjuk yang ada. Yuk, kita berburu petunjuknya. Tindakan ini terjadi tepat saat Rian minta maaf karena lupa janji penting. Nah, konteks minta maaf inilah yang jadi kunci buat ngebuka arti dari gerakan badannya itu. Nah, ini dia jawabannya. Menggaruk bagian tubuh yang nggak gatal itu bahasa tubuh yang umum banget buat nunjukin rasa canggung, malu, atau merasa bersalah. Jadi ini bukan karena dia capek, apalagi mau nantangin Dito. Jelas banget dia malu karena sadar sudah melakukan kesalahan.
Sekarang giliran kita jadi juri karakter. Pertama, Dito egois. Kayaknya enggak deh, dia cuma kecewa karena janji penting buat tujuan bersama dilupain gitu aja. Jadi kita tidak setuju. Kedua, Rian kurang tanggung jawab. Wah, ini jelas. Dia lebih milih main game daripada latihan. Setuju. Terakhir, sikap tegas Dito bisa dibenarkan. Karena ini menyangkut seleksi tim inti, ya wajar aja dia tegas. Kita setuju. Oke, kasus terakhir kita naikin level tantangannya. Kita harus bandingin dua teks berbeda tentang topik yang sama. Kuncinya di sini adalah cari titik persamaan dan perbedaannya. Siap? Oke, misi kita adalah cari info yang disebut di kedua teks. Kita cek ya. Teks 1 bilang rak-raknya ditata rapi. Teks 2 bilang pengelompokan buku memudahkan. Ini kan intinya sama. Terus, keduanya juga sama-sama ngeluh soal panas. Teks 1 bilang cukup pengap, teks 2 bilang udara ruangan yang panas. Nah, dua poin ini ada di kedua teks. Kalau beanbag sama usulan AC itu cuma disebut di salah satu teks aja. Di sini, tiba bandingin fokus utamanya. Teks 1 tuh lebih ngomongin hal-hal fisik kayak rak sama beanbag, fokusnya ke kenyamanan. Sementara itu, teks 2 lebih heboh ngomongin tampilannya yang kekinian dan instagramable buat narik generasi Z. Jadi, jawaban A itu yang paling pas buat ngegambarin perbedaan sudut pandang mereka. Untuk soal terakhir ini, kita harus gabungin informasi dari kedua teks. Mari kita evaluasi. Simpulan pertama, sukses total tanpa kekurangan. Jelas salah kan, dua-duanya ngeluhin soal panas. Simpulan kedua, memudahkan pengunjung cari buku. Benar, karena teks 1 nyebut rak berkode warna, teks 2 nyebut pengelompokan yang mudah. Dan simpulan ketiga, waktu paling nggak enak buat berkunjung itu siang hari. Benar banget karena keduanya setuju kalau siang itu panas dan pengap. Nah, setelah kita melewati 3 studi kasus tadi, terbuktikan kalau satu metode yang sama itu bisa dipakai buat mecahin berbagai jenis puzzle bacaan. Sekarang, kalian sudah memegang kunci utamanya. Ingat selalu 4 langkah sakti ini. Identifikasi misi, berburu petunjuk, eliminasi pengecoh, dan konfirmasi solusi. Ini bukan cuma tips loh, tapi ini adalah kerangka berpikir yang bisa kalian pakai di teks apapun, ujian apapun, bahkan saat kalian baca berita atau buku sehari-hari. Jadi, pertanyaan terakhir bukan dari saya, tapi buat kalian. Dengan kunci ini di tangan, kalian bukan lagi sekedar pembaca biasa. Kalian adalah detektif teks, pemecah puzzle yang andal. Jadi siap untuk tantangan selanjutnya? Saya yakin kalian siap.